Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara seusai bentrok di PT GNI Morowali Utara. Pihaknya pun membantah kabar pemukulan antara TKI dan TKA dalam bentrok yang terjadi pada Sabtu 14 Januari 2023. Sigit menjelaskan bentrok tersebut berawal dari ajakan mogok kerja. Sigit menuturkan ajakan mogok kerja itu muncul karena ada beberapa peristiwa terkait masalah industrial yang sedang dirundingkan. Ia menyebutkan ajakan mogok kerja itu menimbulkan pro dan kontra, serta diwarnai upaya pemaksaan. Namun tiba-tiba muncul kabar viral bahwa telah terjadi pemukulan oleh TKI oleh TKA terhadap TKI yang memprovokasi para pekerja. Ia menyatakan polisi telah menangkap 71 orang terkait peristiwa tersebut dan menetapkan 17 orang tersangka. Aparat gabungan TNI Polri sebanyak 548 personil juga sudah dikerahkan dan akan ditambah lagi dengan 2 satuan setingkat Kompi atau SSK Brimob yang dikirim dari pusat. Ia mengatakan situasi keamanan juga sudah kondusif. Bahkan smelter PT GNI yang sempat dilanda kerusuhan dapat kembali beroperasi pada Selasa 17 Januari 2023. Diketahui sebelumnya bentrok antara pekerja PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah menjadi sorotan publik. Detik-detik terjadinya kericuan maut antar pekerja di PT GNI ini pun viral di media sosial. Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto menceritakan kejadian tersebut. Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan sebelum bentrokan terjadi, sempat ada pertemuan antara karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional atau SPN PT GNI dengan pihak perusahaan pada Jumat 13 Januari silam. Pertemuan tersebut membahas sejumlah tuntutan para pekerja. Namun tidak ada kesepakatan dari hasil pertemuan tersebut. Kemudian menurut Didik, pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, sejumlah pekerja datang lagi ke kantor PT GNI. Para pekerja berusaha masuk ke dalam kantor dan melakukan tindakan anarkis. Pihak keamanan sempat mengadang pekerja yang ingin masuk, namun karena jumlahnya massa yang terlalu banyak akhirnya tak terbendung. Mereka masuk ke pabrik dan mengajak buruh lainnya untuk mengikuti kegiatan mogok kerja. Namun saat di dalam pabrik, TKA Cina yang tidak ingin mengikuti aksi mogok kerja justru menyerang sejumlah pekerja lokal. Aksi dari TKA Cina itu mendapat perlawanan hingga terjadi bentrokan. Para buruh yang terlibat bentrok menggunakan besi hingga peralatan yang berada di pabrik. Tak berhenti sampai situ, mereka juga melakukan pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor serta armada perusahaan. Seorang karyawan yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan kondisi di dalam pabrik saat terjadi bentrok sangatlah mencekam. Bentrokan yang terjadi di perusahaan smelter GNI ini dipicu karena adanya provokasi yang muncul karena ada ajakan mogok kerja dan ada beberapa peristiwa yang terkait dengan masalah industrial yang saat itu sedang dirundingkan. Dan kemudian muncul viral seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI. Sehingga inilah yang kemudian memunculkan pengaruh, provokasi, dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan. Saat ini kegiatan terkait dengan peristiwa tersebut sudah bisa diatasi oleh kepolisian. Beberapa pelaku pengerusakan saat ini sudah diamankan, kurang lebih ada 71 yang telah diamankan dan 17 orang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.